Balasan mengejutkan dari kekayaan pesugihan, kisah nyata yang menguras air mata. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang begitu kaya, tetapi kehidupannya penuh rahasia? Di balik senyum lebar dan rumah megah, tersimpan kisah kelam yang akhirnya membawanya pada balasan yang tak pernah diduga. Inilah kisah seorang pria yang mendapatkan kekayaan dari pesugihan tuyul, namun akhirnya harus menghadapi takdir yang tak bisa dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebelum kita mulai cerita ini, mari kita sama-sama klik tombol like, tulis, Masya Allah, di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Ingat, harta yang diraih dengan cara yang tidak halal pasti membawa dampak buruk. Yuk, simak kisahnya sampai akhir. Agus adalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Setiap pagi ia berangkat dari rumah sederhana di pinggiran kota, membawa dagangannya berupa pakaian murah. Kehidupan Agus serba pas-pasan, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, ia memiliki mimpi besar, ingin hidup kaya dan dihormati oleh banyak orang. Berulang kali ia mencoba berbagai cara untuk memperluas bisnisnya, namun hasilnya nihil. Hingga suatu malam, di tengah keputusaasaannya, Agus mendengar bisikan dari salah satu rekan lamanya, Sumarto, yang sudah lebih dulu sukses secara misterius. Sumarto berbisik, "Kalau kamu ingin cepat kaya, ada jalan pintas, tapi kamu harus siap menanggung risikonya." Agus penasaran dengan ucapan Sumarto. Ia mendesaknya untuk menjelaskan lebih lanjut. Dengan suara pelan, Sumarto memberitahu bahwa ia bisa memperkenalkan Agus kepada seseorang yang bisa membantu. "Tapi ingat," kata Sumarto dengan nada serius, "jalan ini tidak boleh main-main. Kalau kamu mundur di tengah jalan, hidupmu bisa hancur." Agus, yang merasa sudah tidak punya pilihan lain, setuju. Malam itu juga, Sumarto mengajak Agus bertemu seseorang di pinggiran hutan yang dikenal angker. Orang itu dikenal sebagai Pak Farhat, seorang dukun tua yang dipercaya memiliki kekuatan gaib untuk membantu orang menjadi kaya. Setelah melewati perjalanan yang penuh ketegangan, Agus dan Sumarto akhirnya tiba di gubuk kecil milik Pak Farhat. Tempat itu terasa sangat menyeramkan, dengan bau dupa menyengat dan suara burung hantu yang terus bersahutan. Pak Farhat duduk bersila di depan sebuah meja kayu yang dipenuhi benda-benda aneh seperti keris, kain hitam, dan botol-botol berisi cairan berwarna merah. Dengan tatapan tajam, ia memandangi Agus. "Kamu datang untuk apa?" tanya Pak Farhat dengan suara berat. Agus, meski gugup, menjawab, "Saya ingin kaya, Pak. Saya ingin hidup saya berubah." Pak Farhat tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah tahu jawaban itu sebelum Agus mengucapkannya. Pak Farhat mulai menjelaskan bahwa untuk menjadi kaya melalui pesugihan, Agus harus siap menerima konsekuensi besar. "Aku bisa membantumu," kata Pak Farhat, "tapi kamu harus setuju dengan syarat-syarat yang aku berikan. Jika melanggar, kamu akan menanggung akibatnya." Agus, yang merasa tidak punya pilihan lain, setuju tanpa banyak bertanya. Malam itu juga, Pak Farhat memulai ritual pertama. Ia meminta Agus membawa ayam hitam dan segenggam tanah dari halaman rumahnya. Ritual dilakukan di sebuah ruangan gelap di belakang gubuk, di mana terdapat sebuah kendi besar yang dipenuhi darah ayam. Pak Farhat mulai merapal mantra sambil menaburkan tanah ke dalam kendi. "Sebentar lagi, kamu akan bertemu dengan sosok yang akan membantumu," kata Pak Farhat. Tak lama setelah ritual selesai, muncul sosok kecil berbentuk menyeramkan. Tuyul itu memiliki tubuh seperti anak kecil, tetapi matanya merah menyala, dan giginya tajam seperti silet. Tuyul itu menatap Agus dengan senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Farhat menjelaskan, "Dia akan menjadi pembantumu, tapi kamu harus memenuhi kebutuhannya." Tuyul itu tidak meminta uang atau makanan, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan, beberapa helai rambut dari istri dan anak-anak Agus. "Ini adalah tanda ikatan antara kalian. Jika kau mengingkarinya, dia akan mengambil nyawamu," kata Pak Farhat. Agus, meskipun diliputi rasa takut, menyetujui perjanjian itu. Sebagai bagian dari perjanjian, Tuyul meminta Agus untuk membuktikan keberaniannya. Malam itu,
Agus dibawa ke tengah hutan oleh Pak Farhat, ditemani oleh Tuyul. Mereka menghampiri sebuah makam tua yang dipercaya sebagai tempat tinggal arwah gentayangan. Pak Farhat meminta Agus menggali tanah di atas makam itu dan mengambil sebuah benda yang disebut jimat penarik rezeki. Agus, meski tubuhnya gemetar ketakutan, mulai menggali dengan cangkul yang diberikan Pak Farhat. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah bungkusan kain putih yang di dalamnya terdapat jimat tersebut. Pak Farhat berkata, "Jimat ini adalah kunci kesuksesanmu. Simpan di rumahmu dan jangan pernah membiarkan orang lain menyentuhnya." Setelah malam itu, Tuyul mulai tinggal di rumah Agus, meskipun keberadaannya tidak terlihat oleh orang lain. Tuyul bekerja setiap malam, keluar untuk mencuri uang dari rumah-rumah sekitar. Dalam waktu kurang dari sebulan, kehidupan Agus berubah drastis. Ia mulai mendapatkan uang dalam jumlah besar tanpa bekerja keras. Agus membeli rumah baru, mobil mewah, dan membuka usaha dengan modal yang tampaknya tidak ada habisnya. Namun, keberadaan Tuyul membawa suasana aneh ke dalam rumah. Istri dan anak-anak Agus sering merasa ada yang mengawasi mereka, terutama di malam hari. Setelah beberapa bulan menikmati kekayaannya, Tuyul kembali meminta sesuatu yang lebih besar. Kali ini, ia meminta Agus untuk memberikan persembahan berupa darah. Pak Farhat menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan Agus, semakin besar pula pengorbanan yang harus diberikan. Tuyul meminta darah dari seekor kambing hitam setiap bulan, yang harus disembelih Agus sendiri. Agus, meskipun merasa jijik dan takut, tetap melakukannya demi mempertahankan kekayaannya. Pak Farhat sering mengingatkan Agus bahwa perjanjian ini tidak bisa dilanggar. Kalau kamu berhenti memberi persembahan atau mencoba mengusir Tuyul, dia tidak hanya akan mengambil semua hartamu, tapi juga nyawa keluargamu, kata Pak Farhat. Agus mulai merasa tertekan dengan ancaman ini, tetapi ia tidak berani melawan. Setiap malam, ia melihat Tuyul kembali ke rumah dengan membawa sekantong uang. Agus mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja selama ia mematuhi aturan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Agus semakin penuh dengan tanda-tanda bahaya. Orang-orang di sekitarnya mulai mencurigai sumber kekayaannya. Beberapa tetangga mengeluh tentang kehilangan uang secara misterius, dan ada yang mengaku melihat sosok kecil berkeliaran di sekitar rumah mereka pada malam hari. Di sisi lain, keluarga Agus mulai merasakan dampak dari pesugihan ini. Anak-anaknya sering sakit tanpa sebab, dan istrinya mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Agus mulai merasa bahwa kehidupannya tidak lagi damai, meskipun ia memiliki semua harta yang diinginkannya. Hari-hari berlalu, dan Tuyul yang menjadi bagian dari hidup Agus semakin menunjukkan keanehannya. Awalnya, Tuyul hanya muncul di malam hari untuk melakukan tugasnya mencuri uang. Namun, belakangan ini Tuyul mulai menampakkan diri lebih sering, terutama ketika istri Agus sedang sendirian di rumah. Tuyul itu bukan hanya sekadar membantu Agus mendapatkan kekayaan, tetapi juga mulai meminta sesuatu yang tidak biasa. Setiap malam, Tuyul akan mendekati istri Agus dan menangis seperti bayi. Awalnya, istri Agus mengira suara itu hanya ilusi atau mimpi buruk. Namun, ketika Tuyul muncul di depan matanya dengan tubuh kecil, mata merah menyala, dan kepala botak, ia hampir pingsan. Tuyul itu memandangnya dengan senyum menyeramkan sambil berkata, "Macik, aku lapar. Susui aku." Istri Agus tentu saja menjerit ketakutan. Keesokan harinya, istri Agus menceritakan kejadian itu dengan gemetar. Agus, yang sudah memahami aturan pesugihan, hanya bisa menghela napas. Ia tahu, permintaan Tuyul ini adalah bagian dari perjanjian yang ia buat. Ia mencoba menjelaskan kepada istrinya bahwa ini adalah konsekuensi dari kekayaan yang mereka nikmati. Namun, istrinya merasa semakin tertekan dan tidak ingin melanjutkan hidup dengan cara seperti ini. Pak Farhat dipanggil untuk menjelaskan situasi tersebut. Dukun itu berkata, Tuyul adalah makhluk yang membutuhkan asupan energi. Susu manusia adalah cara terbaik untuk membuatnya tetap patuh. Istri Agus menangis, tetapi tidak ada jalan lain. Ia dipaksa untuk menyusui Tuyul tersebut dengan susu
dari tubuhnya, meskipun ia tahu bahwa ini adalah tindakan yang tidak wajar. Setelah kejadian itu, istri Agus tidak lagi bisa tidur nyenyak. Tuyul itu semakin sering muncul, terutama di malam hari. Setiap kali ia lapar, tuyul akan menghampiri istri Agus dan memintanya untuk menyusuinya. Suaranya yang seperti bayi membuat suasana rumah semakin mencekam. Istri Agus merasa tubuhnya melemah, seolah-olah energi hidupnya disedot oleh makhluk kecil itu. Sementara itu, Agus mulai merasakan perubahan dalam bisnisnya. Uang memang terus mengalir, tetapi suasana di rumah menjadi semakin tidak harmonis. Anak-anak mereka juga mulai melihat tuyul secara langsung. Suatu malam, anak sulung Agus bertanya, "Ayah, siapa anak kecil yang suka main di kamar ibu?" Agus hanya bisa terdiam, tidak tahu harus menjelaskan apa. Pak Farhat kembali datang untuk memberi peringatan kepada Agus. "Tuyulmu semakin kuat. Itu pertanda bahwa dia membutuhkan lebih banyak energi. Kalau kamu tidak memenuhi kebutuhannya, dia bisa marah dan berbalik menyerang keluargamu." Agus merasa terjebak. Ia tidak bisa mundur dari perjanjian ini, tetapi ia juga tidak ingin keluarganya terus menderita. Pak Farhat memberikan perintah baru, "Setiap bulan purnama, kamu harus memberikan tambahan persembahan. Kali ini bukan hanya darah kambing, tetapi juga darah dari tubuhmu sendiri." Agus terpaksa menyetujuinya. Malam purnama berikutnya, ia melukai tangannya sendiri untuk meneteskan darah ke dalam kendi yang sudah diisi dengan berbagai benda gaib. Tuyul itu, yang hadir dalam ritual tersebut, tampak tersenyum puas. Namun, tidak ada yang berjalan mulus. Kekayaan yang terus mengalir ke kantong Agus tidak mampu menutupi kehancuran yang terjadi di balik dinding rumahnya. Istrinya mulai sakit-sakitan akibat energi yang terkuras oleh tuyul. Tubuhnya semakin kurus, dan matanya selalu terlihat cekung. Ia bahkan sering berbicara sendiri, seolah-olah ada yang mengganggunya setiap saat. Anak-anak mereka juga mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Mereka sering terbangun sambil berteriak, "Tolong usir anak kecil itu. Ayah, dia mau ambil mainanku." Agus mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki kendali. Tuyul itu tidak hanya mengambil kekayaan dari orang lain, tetapi juga perlahan-lahan menghancurkan keluarganya dari dalam. Kekayaan Agus terus bertambah. Rumahnya semakin megah, mobil-mobil mewah berjejer di garasi, dan usahanya meluas hingga keluar kota. Orang-orang mulai memandang Agus sebagai pengusaha sukses, tetapi di balik gemerlap kekayaannya, Agus menyimpan kehampaan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap malam, ketika semua orang tidur, Agus termenung di ruang tamunya yang besar, memandangi tumpukan uang yang seolah tidak ada habisnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Mengapa aku merasa kosong? Tuyul yang menjadi sumber kekayaannya semakin mendominasi hidupnya. Agus tidak lagi memiliki kendali atas apa yang terjadi. Jika tuyul menginginkan sesuatu, Agus harus segera memenuhinya, atau keluarga dan hidupnya akan berada dalam bahaya. Uang yang seharusnya membawa kebahagiaan kini terasa seperti belenggu yang mengikat erat. Seiring bertambahnya kekayaan, musibah demi musibah mulai menimpa keluarga Agus. Istrinya jatuh sakit parah, dan dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Anak-anaknya sering mengalami kecelakaan kecil yang tidak masuk akal, seperti terpeleset di tempat yang tidak licin atau jatuh dari tempat tidur tanpa alasan. Agus merasa bahwa kekayaan ini telah membawa kutukan bagi keluarganya. Bisnisnya juga mulai menghadapi masalah. Beberapa karyawannya mengundurkan diri tanpa alasan jelas, dan pelanggan setianya tiba-tiba berhenti membeli produk dari perusahaannya. Di tengah kekayaannya yang melimpah, Agus justru merasa hidupnya semakin sempit. Tuyul yang selama ini ia anggap sebagai pembantu, kini semakin menguasai hidupnya. Sosok kecil itu mulai muncul di siang hari, bahkan saat Agus sedang bersama keluarganya. Tuyul itu sering berlari-lari di sekitar rumah, membuat suara tawa menyeramkan yang hanya bisa didengar oleh Agus dan istrinya. Ketika Agus mencoba mengabaikannya, tuyul itu semakin menunjukkan kekuatannya. Ia mulai menggerakkan benda-benda di rumah, seperti menjatuhkan vas bunga atau memecahkan cermin besar di ruang tamu. Agus tahu ini adalah peringatan dari tuyul
agar ia tidak mencoba lari dari perjanjian mereka. Dalam keputusasaannya, Agus mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi beberapa ustaz untuk meminta nasihat, tetapi tidak ada yang berani membantunya. "Apa yang kau lakukan sudah terlalu dalam," kata salah satu ustaz dengan nada prihatin. "Pesugihan itu seperti jebakan. Sekali kau masuk, kau tidak akan bisa keluar tanpa kehilangan segalanya, termasuk nyawamu." Agus mulai menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki pilihan. Jalan yang ia pilih telah membawanya ke tempat yang tidak ada jalan keluar. Jika ia berhenti memberikan persembahan kepada tuyul, maka makhluk itu akan membalas dendam dengan cara yang lebih kejam. Hidup Agus kini terasa seperti penjara. Ia tidak lagi memiliki kendali atas hartanya, keluarganya, atau bahkan dirinya sendiri. Tuyul itu telah menjadi penguasa sejati dalam hidupnya. Setiap kali Agus memandang kekayaannya, ia tidak lagi merasa bangga. Sebaliknya, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Uang yang ia kumpulkan dari hasil pesugihan kini terasa seperti api yang membakar jiwanya perlahan-lahan. Setiap malam, Agus memandangi wajah anak-anaknya yang tertidur, merasa bersalah atas semua yang telah ia lakukan. "Aku tidak pernah ingin mereka hidup seperti ini," gumamnya dalam hati. Namun, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ia telah menggadaikan hidupnya untuk kekayaan yang semu. Puncak dari semua musibah itu datang ketika istri Agus meninggal dunia secara misterius. Tubuhnya ditemukan tidak bernyawa di kamar tidur, dengan wajah yang tampak pucat seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kematian istrinya menghancurkan hati Agus, tetapi ia tahu bahwa ini adalah balasan dari perbuatannya. Tuyul itu tetap tinggal di rumah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan tertawa kecil di sudut ruangan ketika Agus menangisi kepergian istrinya. Setelah kehilangan istrinya, anak-anak Agus juga mulai menjauh darinya. Mereka tidak lagi mau tinggal di rumah yang penuh dengan energi negatif dan teror dari makhluk gaib. Agus akhirnya tinggal sendirian di rumah besarnya, dikelilingi oleh kekayaan yang tidak lagi berarti apa-apa baginya. Hidup Agus berakhir dalam kehancuran total. Kekayaan yang ia peroleh dari jalan tidak halal tidak pernah membawa kebahagiaan, tetapi justru menghancurkan semua yang ia cintai. Tuyul itu tetap setia menemaninya, tetapi bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai penguasa yang terus menghisap sisa-sisa kehidupannya. Agus menjadi simbol dari kehancuran yang diakibatkan oleh keserakahan dan pilihan hidup yang salah. Ia tidak lagi bisa kembali ke jalan yang benar, karena telah terikat oleh perjanjian gaib yang tidak bisa ia lepaskan. Hidupnya yang tampak mewah di luar hanyalah ilusi, sementara di dalam hatinya, ia merasa seperti mayat hidup yang menunggu ajal menjemput. Kisah ini berakhir dengan Agus yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Kekayaan yang ia anggap sebagai berkah ternyata adalah kutukan yang menghancurkan hidupnya. Dari sini kita belajar bahwa kekayaan yang diperoleh dari cara yang tidak halal tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Sebaliknya, ia hanya akan membawa penyesalan, penderitaan, dan kehancuran yang tidak berujung. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu mencari rezeki yang halal dan berkah, karena harta yang halal, meskipun sedikit, akan membawa ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Demikian kisah Agus, seorang pria yang terjebak dalam jerat pesugihan tuyul. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh berkah. Harta yang tidak halal mungkin tampak menggiurkan di awal, tetapi pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Bagi sahabat yang menyimak hingga akhir, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini dan renungkan. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Tulis Masya Allah di kolom komentar sebagai tanda syukur atas semua rezeki halal yang telah Allah berikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.